warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminul Falas. Saya dari kelas manajemen pagi E. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah keuangan yang berhubungan dengan financial leverage yang berisi tentang penjelasan BEP, DOL atau Degree Operation Leverage, DVL, Degree Financial Leverage, sampai dengan DCL, Degree Combination Leverage. Yang pertama tentang analisis break-even point. Break-even point ini merupakan analisis yang mengetahui apakah luas produksi yang dibuat perusahaan sudah mendatangkan keuntungan atau justru mendapatkan kerugian. Keadaan break-even point atau peluang pokok yaitu keadaan produksi atau penjualan perusahaan di mana jumlah pendapatan sama besarnya dengan jumlah pengeluaran. Informasi tentang break-even point. Jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan supaya perusahaan tidak rugi. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba tertentu. Seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak rugi. Dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap laba yang akan diperoleh. Rumus untuk menetapkan BEP dalam unit yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Menentukan BEP jika dalam rupiah. Biaya tetap dibagi dengan 1 min biaya variabel dibagi dengan penjualan bersih. Yang selanjutnya ada leverage operation atau leverage operasi. Leverage operasi adalah kemampuan perusahaan di dalam menggunakan fixed operation cost untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and taxes atau biasa disingkat dengan EBIT. Leverage operasi timbul sebagai suatu akibat dari adanya beban-beban tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan leverage. Dengan menggunakan operation leverage, perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar. Beban tetap operasional disebut biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi, dan pemasaran yang bersifat tetap, misalnya gaji karyawan. Sebagai kebalikannya adalah beban variabel operasional. Contoh biaya variabel adalah biaya tenaga kerja yang dibayar berdasarkan produk yang dihasilkan. Leverage operasi adalah pengaruh biaya terhadap operasional terhadap kemampuan perusahaan untuk menutup biaya tersebut. Dengan kata lain, pengaruh perubahan volume penjualan terhadap laba sebelum bunga dan pajak. Besar kecilnya leverage operasi dihitung dengan DOL atau Degree of Operation Leverage yang dirumuskan sebagai berikut. Presentasi perubahan EBIT dibagi dengan presentasi perubahan penjualan. Analisis leverage operasi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa peka laba operasi terhadap perubahan penjualan dan berapa penjualan minimal yang harus diperoleh perusahaan tidak menerima kerugian. Yang selanjutnya ada leverage keuangan atau financial leverage. Financial leverage timbul karena adanya kewajiban finansial yang sifatnya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kewajiban-kewajiban finansial yang tetap ditiadakan berubah dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat seberapapun tingkat EBIT yang dicapai.
Besar kecilnya leverage finansial dihitung dengan DVL, Degree of Financial Leverage. DVL menentukan seberapa jumlah perubahan EPS karena perubahan tersebut dari EBIT. Makin besar DVL-nya, maka makin besar risiko finansial perusahaan tersebut. Dan perubahan yang mempengaruhi DVL yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang lebih besar. DVL dirumuskan sebagai berikut. Persentase perubahan EPS dibagi dengan persentase perubahan EBIT. DVL yang berdasarkan menunjukkan bahwa perubahan tingkat EBIT menghasilkan perubahan yang besar pada laba bersih atau pendapatan per lembar saham. Beban tetap bunga ini kenyataannya dapat berubah berupa beban seluruh utang atau obligasi yang ada di biaya dividen untuk saham preferen yang mempunyai beban pembayaran tetap setelah perhitungan sebelum pajak. Yang terakhir ada leverage gabungan atau combination leverage. Combination leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik operation leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Leverage gabungan adalah pengaruh perubahan penjualan, perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham, dan degree of combined leverage atau DCL yang didefinisikan sebagai persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit penjualan. Sekian, terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.